Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Neka. Pada podcast kita hari ini, kita akan membahas tentang kiat sukses agar dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Bersama narasumber kita pada hari ini, Assalamualaikum Ibu Dani. Waalaikumsalam Mbak Zaskia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, PTN masih menjadi tujuan utama bagi para lulusan SMA yang ingin melanjutkan studi, baik itu SNBP, SNBT, ataupun seleksi mandiri. PTN selalu diminati oleh para calon mahasiswa sehingga memiliki tingkat keketatan yang tinggi. Menurut Ibu Deni bagaimana Ibu? Ya, memang benar apa yang dikatakan Mbak Zaskia tadi. Perguruan tinggi negeri merupakan tujuan utama dari peserta didik, terutama di SMA Negeri Kesamben ini. Jadi baik itu jalur tes maupun jalur prestasi. Jadi antusiasnya luar biasa sekali untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Baik, saya memiliki beberapa pertanyaan nih Ibu. Yang pertama, bagaimana sih Ibu mekanisme penerimaan seleksi mahasiswa baru di tahun depan atau tahun 2023 nanti? Oke, jadi terkait mekanisme penerimaan mahasiswa baru untuk tahun depan memang berbeda jauh daripada tahun yang kemarin. Ya, jadi mulai dari panitianya itu sudah dirubah. Jadi Mas Menteri kemarin sudah menyatakan bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Baik dari panitia penerimaannya yang tahun lalu yaitu LTMPT berubah ke kementerian dan perguruan tinggi yang bersangkutan. Dan juga nama dari jalur yang ditempuh juga berbeda, di mana kalau dulu SNMPTN itu yang jalur prestasi, untuk tahun depan itu menjadi namanya SNBP. Kemudian yang untuk jalur tes yang dulu itu namanya SBMPTN untuk tahun depan berubah menjadi SNBT, seperti itu. Baik. Nah, untuk kuota sendiri, kuota penerimaan mahasiswa baru di tahun depan berapa nih kira-kira Ibu? Oke, terkait kuota untuk masing-masing perguruan tinggi negeri, ini tidak berbeda dengan kuota tahun yang lalu. Jadi insya Allah tetap sama, di mana untuk jalur prestasi yaitu SNBP yaitu 20%. Terus untuk jalur tes yaitu SNBT yaitu 30%. Dan untuk jalur mandiri yaitu 50%, sehingga ketika ditotal jumlahnya 100%. Baik, kan dari SNMPTN diubah menjadi SNBP pada tahun depan ini, apa sih Bu perbedaan dari SNMPTN dengan SNBP? Oke, SNBP ini kan jalur prestasi. Ya. Jadi ini pendaftarannya gratis. Insya Allah sama-sama dari tahun kemarin atau tahun depan insya Allah tetap sama pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya. Pendaftarannya secara online sama dua-duanya. Kemudian perbedaannya dari tahun kemarin dengan tahun depan, ya ini kalau tahun kemarin itu hanya menggunakan beberapa mata pelajaran, yaitu 6 mapel. Untuk anak IPA yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi, kimia, dan fisika. Untuk anak IPS yaitu tentu saja mapel IPS-nya yaitu sosiologi, geografi, ekonomi, matematika, dan bahasa Indonesia, seperti itu. Tapi untuk yang SNBP tahun depan ini menggunakan seluruh mata pelajaran. Jadi menggunakan rata-rata seluruh mata pelajaran yang ada di rapot. Seperti itu bedanya. Kalau tahun kemarin hanya 6, kalau tahun depan seluruh mapel. Dan untuk seleksinya, kalau yang tahun kemarin itu kan bergantung pada hanya mapel tertentu. Tapi untuk yang tahun depan ini dilihat dari 50% nilai dari rapot dan juga 2 mapel yang mendukung pilihan jurusan yang dipilih oleh siswa yang bersangkutan. Seperti itu. Baik Ibu, untuk perbedaan SBMPTN dengan SNBT sendiri itu apa Ibu? Oke, sekarang kita ke jalur yang tes, yaitu yang tahun kemarin namanya SBMPTN dan tahun depan namanya SNBT ya. Untuk jalur tes ini
perbedaannya adalah kalau tahun kemarin itu ada 2 macam tes, yaitu tes TPA dan tes TPS. Tapi untuk tahun depan tes TPA ini dihapus. Jadi hanya fokus pada tes TPS saja untuk tahun depan. Tes TPS ini ada 4 hal yang harus dipelajari. Yang pertama kemampuan kognitif, yang kedua kemampuan matematika, yang ketiga kemampuan literasi bahasa Indonesia, dan yang terakhir kemampuan literasi bahasa Inggris. Jadi kalau tahun kemarin itu TPA itu adalah identitasnya jurusan ya. Jadi kalau anak IPA itu kan namanya tes saintek, di mana ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Itu identitasnya anak IPA. Sedangkan anak IPS tesnya yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Namun itu dihapus untuk tahun depan, menyisakan hanya tes TPS saja. Dan tentu saja tes TPS tahun depan akan berbeda dengan tes TPS yang kemarin, seperti itu. Baik, barangkali teman-teman yang menyaksikan podcast kita kali ini belum ada yang tahu nih perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Nah, Ibu Desi, Ibu Deni, bagaimana apa 10 pengertian tinggi negeri terbaik di Indonesia pada tahun 2022 ini? Oke, baiklah. Jadi ini menurut referensi yang saya baca, ada 10 besar perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama tentu saja UI, ya. Yang kedua adalah UGM, yang ketiga adalah UB, dan keempat adalah ITB, yang kelima UNER, keenam UNPAD, dan yang ketujuh UNS, kedelapan UNDIP, kesembilan IPB, dan yang terakhir ITS. Nah, dari ke-10 ini barangkali ada perguruan tinggi negeri favorit Mbak Saskia? Sepertinya Universitas Brawijaya nih Ibu. Minta doanya ya Ibu ya. Oke, mau ke UB nanti? Iya. Insya Allah saya doakan. Untuk pertanyaan terakhir menurut Bu Deni, gimana tips agar dapat diterima di perguruan tinggi negeri baik jalur prestasi maupun jalur tes? Oke, baik. Ini tips menurut saya ya. Oke, berdasarkan pengamatan saya selama ini, jadi ketika kalian ingin bisa diterima di perguruan tinggi negeri, yang pertama kenali bakat, minat kalian. Jangan ikut-ikutan teman. Jadi pahami dan kenali bakat, minat yang ada di dalam diri kalian. Jadi kemampuan kalian itu lebih unggul di mana. Setelah itu, lihatlah nilai rapot. Jika kalian ingin daftar di jalur prestasi, berarti yang kalian andalkan adalah nilai rapot kalian. Rata-rata hitung nilai mana yang paling tinggi, di mapel mana yang paling tinggi yang bisa kalian gunakan untuk mendaftar. Karena itu adalah modal awal kalian untuk diterima. Nah, selanjutnya, jika kalian sudah menemukan pilihan jurusan sesuai dengan bakat dan minat kalian, konsultasi atau diskusi dengan orang tua kalian, karena orang tua kalian yang akan membiayai kuliah kalian nanti. Jadi jurusan yang kalian pilih sesuaikan juga dengan kemampuan ekonomi keluarga kalian agar tidak memberatkan di kemudian hari, seperti itu. Kemudian jika kalian mengalami kegagalan di satu jalur, misalnya jalur prestasi, jangan mudah putus asa karena jalan menuju kesuksesan itu tidak hanya satu. Ya, jadi ketika gagal, cobalah di jalur tes seperti itu dan selanjutnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Deni, informasinya sangat bermanfaat sekali. Nah, ya sama-sama. Sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.